Tahun 2017 lalu, Amerika geger akibat adanya kasus yang membuat banyak sekali muslim ketakutan. Bayangin kalau kalian lagi jalan sehabis sahur. Kalau kemarin kita bahas tentang kelitih yang terjadi di Jogja, kali ini kita akan bahas tentang semacam kelitih juga, tapi kemungkinan ada unsur kebencian, dan kali ini terjadi di Amerika. Inilah kisah Nabra Hassanein. Welcome to Ruang Gelap. Nabra Hassanein adalah gadis berusia 17 tahun, berkebangsaan Amerika, dan tinggal di Virginia. Nabra bersekolah di SMA Southlake dan dikenal sebagai orang yang sangat perhatian. Kenal gak kenal, Nabra selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau lagi libur, Nabra bantu mengotaki makanan gratis untuk masyarakat yang kekurangan. Sabtu Minggu, Nabra kerja di McD dan selalu beliin makanan untuk tunawisma yang rajin mengunjunginya. Kalau lagi di jalan dan Nabra ngeliat ada tunawisma yang jualan, Nabra pasti berusaha untuk selalu membeli sesuatu. Atau kalau emang nggak beli, coba untuk ngajak ngobrol. Gadis yang memang kata banyak orang baik banget. Pada 18 Juni 2017, tepatnya di bulan puasa, Nabra dan ke-15 temannya berkumpul di Masjid All Jules Area Muslim Society, salah satu masjid terbesar di Amerika yang melayani sekitar 5.000 keluarga muslim. Nabra dan ke-15 temannya pergi ke McD untuk sahur, sekitar jam 3 subuh. Nah, dalam perjalanan pulang ke masjid, entah gimana mereka terlibat argumen dengan seorang pria asing yang mengendarai mobil berwarna merah. Pria ini bernama Darwin Martinez Torres, seorang imigran gelap dari El Salvador yang berusia 22 tahun. Sehari-harinya bekerja sebagai tenaga konstruksi dan teknisi AC. Di beberapa artikel ditulis, Darwin memang tiba-tiba aja sengaja mau menabrak Nabra dan ke-15 temannya. Kondisi Darwin saat itu memang habis minum 13-16 minuman beralkohol dan menghisap ganja sintesis. Awalnya Darwin berusaha menabrak mereka, tapi gagal. Mobilnya malah nabrak trotoar. Darwin langsung turun dari mobil, bawa tongkat baseball. Katanya, salah satu rombongan Nabra, yaitu seorang pria, sempat melempar mobil Darwin dengan gelas plastik. Karena kesal, tambah jadilah keributan di antara mereka. Darwin langsung mengejar mereka semua sampai ke parkiran basement. Semuanya pada lari ke arah yang beda-beda, mencar. Tapi sayangnya, Nabra berhasil ditangkap dan langsung dipukul dengan tongkat baseball di bagian kepala. Nabra lalu diseret masuk ke mobil dan diculik. Teman-teman Nabra yang panik langsung berlarian ke masjid dan melapor. Di tempat lain, Darwin membawa Nabra ke sebuah lokasi, di mana di tempat ini, Nabra disiksa, dilecehkan, bahkan katanya diperkosa. Nabra lalu dipukuli sampai meninggal. Lalu jenazahnya dibuang ke danau di dekat rumah Darwin. Begitu pihak kepolisian menerima laporan penculikan Nabra, mereka langsung datang ke parkiran tempat Nabra diculik dan melakukan pencarian. Di sini, polisi menemukan kacamata Nabra yang patah dan percikan darah. Untungnya, ada beberapa saksi yang bisa langsung memberikan informasi kemana mobil Darwin pergi. Sampai akhirnya, polisi berhasil menyetop kendaraan Darwin di jalan. Tapi, cuma ada Darwin di dalam mobil. Darwin sama sekali nggak pakai baju, bahkan nggak pakai sepatu. Di sekujur tubuhnya penuh luka, lumpur, dan daun-daunan. Polisi makin cemas saat melihat ada percikan darah di dalam mobil Darwin. Tapi Darwin masih bungkam, enggak mau ngasih tahu di mana Nabra. Polisi masih harus melakukan pencarian dan setelah mendapatkan sedikit informasi dari Darwin, akhirnya sekitar jam 3 sore, Nabra berhasil ditemukan mengapung di dalam danau dalam keadaan tanpa busana. Hasil autopsi mengungkapkan ada bekas retakan di bagian tengkorak dan leher Nabra. Salah satu tangan Nabra juga patah. Kasus meninggalnya Nabra membuat banyak orang heran kenapa investigasi ini tidak tergolong ke dalam kasus kebencian terhadap Muslim. Menurut orang-orang, ada kemungkinan besar Darwin melakukan aksinya karena benci dengan orang Muslim. Tapi, menurut pihak otoritas, Darwin melakukan perbuatan keji ini karena awalnya dibumbui perkelahian. Tapi sampai sekarang banyak orang yang masih tidak setuju dengan tanggapan ini. Katanya polisi bias. Beberapa hari setelah kasus Nabra terjadi, ada seorang wanita yang dilarikan ke IGD rumah sakit. Wanita ini mengaku menjadi korban kekerasan Darwin yang pernah mencekik, melecehkan,
bahkan melaporkan Darwin sebagai salah satu anggota geng pengedar narkoba internasional yang bernama MS-13. Tapi laporannya tidak memiliki dasar yang terpercaya, jadi tidak digubris oleh polisi. Akibat perbuatannya, Darwin diberikan hukuman mati. Tapi setelah melakukan banding, hukumannya diubah menjadi seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan bebas sama sekali. Kok bisa? Katanya, Darwin terbukti memiliki IQ yang sangat rendah, kurang dari 69, dan punya bukti gangguan otak. Masa lalu Darwin juga sangat kelam dan penuh penyiksaan, yang dianggap menjadi faktor yang memengaruhi mental dan cara pikir Darwin. Kasus Nabra membuat komunitas muslim resah dan mengadakan doa bersama. Ke-15 teman Nabra trauma dan selalu dihantui rasa ketakutan dan rasa bersalah. Takut karena mungkin ini bisa terjadi lagi, dan merasa bersalah karena mereka selalu berandai-andai. Sebenarnya bisa nggak sih waktu itu mereka menolong Nabra? Tapi bagi beberapa remaja muslim lainnya, mereka masih tetap kekeh akan sahur di luar. Mereka nggak akan takut dan ingin menunjukkan pada orang-orang tentang kebiasaan muslim di bulan Ramadan, dan bahwa mereka juga merupakan bagian dari komunitas masyarakat di Virginia. Setiap kali Darwin ditanya oleh keluarga Nabra, polisi, atau siapapun, kenapa Darwin memilih Nabra untuk menjadi target kejahatannya, Darwin nggak pernah mau menjawab. Nabra nggak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa dia diserang? Ayah Nabra mengaku sampai hari ini, setiap harinya dia masih mengingat wajah Nabra dan tidak percaya kejadian seperti ini bisa menimpa keluarganya. 10 bulan setelah kematian Nabra, di hari ulang tahun Nabra yang seharusnya berusia 18 tahun, teman-teman Nabra pergi ke Washington. Tujuannya untuk membagi-bagikan air bersih dan makanan gratis ke fakir miskin. Kata mereka, sesuai keinginan Nabra. Itulah kisah Nabra Hassanen. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. See you guys in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.